Perhatikan data terlampir ini. APBN kalau dibagi dua, pertama ada kata pendapatan dan kedua ada kata belanja, yang mana APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kita fokus pada dua kata yang berlawanan, yang satu pendapatan yaitu uang masuk, yang satu belanja artinya uang keluar. Uang keluar terbanyak adalah untuk biaya rutin, termasuk membayar bunga pinjaman senilai 700 triliun rupiah per tahun. Belanja-belanja BBM, subsidi-subsidi, gaji-gaji pegawai, semua merupakan kurang lebih 80% anggaran setiap tahunnya yang untuk dana pembangunan hanya tersisa sedikit, paling di bawah 20%. Itu pun hanya digunakan bukan untuk hal yang terlalu produktif, salah satunya bansos misalnya. Kebanyakan untuk kemasyarakatan alias APBN tidak bisa tumbuh pendapatan secara signifikan karena tidak membantu UKM dan tidak membantu pengusaha swasta yang mana telah sangat berjasa memberikan 80% pendapatan negara. Namun sejauh ini sangat tidak dihargai. Pendapatan didapat dari pajak dan non-pajak, kalau dibuka catatannya, pajak tetap merupakan 80% pendapatan nasional dan hanya 20% yang non-pajak. Apa saja non-pajak itu? Berikut adalah detail tentang kontribusi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2024 mencapai 580-an triliun alias menyumbangkan sekitar 20%-an dari total pendapatan negara yang terdiri dari sektor SDA atau sumber daya alam. PNBP dari sektor SDA mencapai 235,6 triliun, dari migas mencapai 110,9 triliun, dan dari non-migas mencapai 107,8 triliun. Juga dividen BUMN lah, kira-kira itu sekitar 200 triliunan. Jadi kalau dibulatkan, BUMN itu menyetor dari perpajakan dan dividen ke negara paling top, nggak lebih 200 triliun setiap tahunnya. Sekali lagi, hanya 200 triliun, namun diistimewakannya luar biasa. Padahal jauh dari hasil pajak ke APBN itu jika dibandingkan kontribusi sektor swasta yang autopilot, namun tetap dipajak-pajakin tanpa belas kasihan dan tanpa fasilitas negara, juga tanpa kebijakan yang memudahkan para pengusaha, para pedagang tersebut, dan juga tanpa kemudahan permodalan alias tidak easy money. Nah, lengkap dah tuh curhatannya. Ini asli curhatan ribuan UKM dan pengusaha yang selama ini saya temui. Yang menarik, BUMN selalu menganggap pengusaha swasta itu adalah kompetitor. Kemudian melihat rakyat Indonesia itu bagi BUMN adalah market atau pasar. Jadi ya rebutan pasar antara BUMN dengan swasta. Ya menang BUMN lah. Namun herannya, untungnya BUMN itu kecil. Jadi heran ya, bisnisnya besar tapi untungnya atau profitnya kecil. Bahkan merugi. Kok bisa? Lebih parah lagi, cara BUMN mengelola adalah dengan membangun sebanyak-banyaknya proyek. Maksudnya begini, kalau swasta sudah membangun ya BUMN harusnya tidak usah membangun hal yang sama. Karena kalau BUMN membangun dapat fasilitas negara sehingga ya pasti jadi rebutan pasar. Lalu semua proyek BUMN kalau dikerjakan atau dibangun oleh swasta itu bisa 30 atau bahkan 50% lebih murah. Alias kalau BUMN membangun pabrik katakanlah nilainya 1 triliun rupiah, pihak swasta membangun proyek yang sama hanya dengan 500 miliar atau 700 miliar sudah jadi tuh barang. Jadi proyek-proyek BUMN pasti nilainya fantastik, 10 triliun, 5 triliun, 20 triliun, yang mana kelebihan 30 atau 50% itu siapa yang dapat manfaatnya ya? Dan proyek tadi pas beroperasi, mau untung kek, mau rugi kek, mau pasar berubah kek, mau nggak bisa dipakai kek, bukan masalah. Pejabat berikutnya yang nanggung. Kan membangun dari mulai perencanaan, desain sampai bisa jadi itu memakan 3-6 tahun baru beroperasi. Udah, next jabatan deh tuh. Fakta, membangun apapun swasta itu pasti lebih murah dan pasti lebih cepat. Misalnya membangun pabrik, pupuk, jembatan, jalan tol, bandara, pelabuhan, gedung, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dibangun oleh BUMN karya-karya, itu sudah lebih mahal. BUMN karyanya rugi. Yang untung siapa? Pejabat, partai politik, politikus Senayan, atau siapa kira-kira? Jadi sobat, masih percaya dengan Kementerian BUMN? Atau kasih aja semua ke Danantara, perusahaan-perusahaan itu, Kementerian BUMN ditutup. Kemudian pihak pengusaha swasta diberi kemudahan, dilindungi dengan kebijakan, diberi kemudahan ekspor, ditangkep-tangkepin dan dipenjarakan para preman-preman itu ke Nusa Kambangan, dibersihkan dari pungli-pungli. Pasti yakin deh, negara akan bertumbuh 3 kali lipat dalam waktu yang cepat. 8% per tahun, kecil. Peace.